Jahat, suamiku tega bawa selingkuhan ke rumah dan tinggal bersamaku. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Perkenalkan, namaku Nisa, bukan nama asliku, ini adalah kisah nyataku. Awalnya kehidupanku dengan suamiku Arif berjalan penuh dengan kebahagiaan, pernikahan kami dimulai dengan kedamaian, seolah-olah segala sesuatu telah diatur untuk menjadi sempurna. Rumah kecil yang kami tempati setelah menikah, meskipun sederhana, terasa seperti istana. Kami menata setiap sudut dengan penuh cinta hingga dekorasi yang membuat rumah kami terasa nyaman dan hangat. Setiap pagi, aku dan Arif bangun dengan semangat baru, siap menghadapi hari dengan harapan dan impian tentang masa depan yang cerah. Saat malam tiba, kami sering berbicara tentang bagaimana kami akan menjadi orang tua yang penuh kasih. Suatu malam, kami biasa duduk di sofa sambil menonton televisi. Aku menatap suamiku dan berkata, "Mas Arf, aku membayangkan kita punya anak kecil yang berlarian di sekitar rumah ini. Bagaimana menurutmu?" Suamiku tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. "Iya sayang, aku juga membayangkan begitu, semoga kita cepat diberi momongan ya sayang." Namun, seiring berjalannya waktu, impian kami mulai terasa semakin jauh. Awalnya, aku mencoba untuk tetap positif, berdoa, dan berharap bahwa keajaiban akan datang. Tetapi bulan demi bulan berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Setiap kali kami melakukan tes kehamilan, hasilnya selalu sama, negatif. Ketidakpastian dan kekhawatiran mulai menghantui pikiranku, dan aku merasa tertekan oleh harapan yang tak kunjung terwujud. Kami memutuskan untuk mencari bantuan medis. Kami berkonsultasi dengan dokter spesialis, melakukan berbagai tes dan pemeriksaan, dan mengikuti saran medis yang diberikan. Saat kami mulai merasakan beratnya perjuangan ini, aku memutuskan untuk mencari sebuah pilihan. Setelah banyak pertimbangan dan diskusi panjang dengan suamiku, aku merasa bahwa adopsi adalah jalan yang tepat. Proses adopsi bukanlah keputusan yang mudah. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan proses hukum yang banyak, wawancara, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kami harus menghadapi berbagai tantangan dan menunggu dengan sabar selama proses evaluasi. Meskipun proses adopsi memakan waktu, aku tetap optimis. Setiap hari aku berdoa agar Tuhan memberi kami kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sebagai orang tua. Akhirnya, hari yang kami tunggu-tunggu tiba. Kami menerima kabar bahagia bahwa kami telah diterima untuk mengadopsi seorang bayi perempuan yang bernama Dea. Ketika kami pertama kali melihat Dea, hati kami terasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dia adalah bayi yang cantik, dengan mata yang cerah dan senyum yang manis. Kami membawanya pulang dengan penuh sukacita, merasakan momen-momen berharga yang selama ini kami impikan. Hari-hari pertama bersama Dea adalah periode yang penuh dengan kebahagiaan dan penyesuaian. Kami mulai merasakan dinamika baru sebagai keluarga, dengan Dea yang kini menjadi bagian dari kehidupan kami. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk merawatnya, memberi makan, mengganti popok, dan menenangkannya saat ia menangis. Dengan hadirnya Dea, aku yakin bahwa keluarga kami akhirnya lengkap. Kami mengakhiri hari-hari kami dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, tahu bahwa perjalanan kami untuk menjadi orang tua telah membuahkan hasil yang manis. Meskipun kami harus menghadapi tantangan di masa depan, kami siap untuk menjalani kehidupan baru ini dengan penuh cinta dan komitmen sebagai keluarga. Namun kebahagiaan kami sebagai keluarga kecil seolah mulai mengalami retakan-retakan kecil yang semakin membesar. Suamiku, yang dulunya penuh perhatian dan selalu ada untukku, mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Perubahannya tidak bisa kulihat secara langsung pada mulanya, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Hari-hari berlalu dan suamiku tampak semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Setiap kali aku bertanya mengapa dia pulang larut malam, atau mengapa dia pergi tanpa alasan yang jelas, dia akan menjawab dengan ketidaksabaran atau hanya mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaan.
Aku ada beberapa urusan kantor yang harus diselesaikan, katanya suatu malam, seiring dia meninggalkan rumah dengan tas kerja di tangan. Malam-malam seperti itu menjadi semakin sering, dan aku merasa semakin terasing dari suamiku. Kami mulai berbicara lebih sedikit, dan saat kami berbicara, percakapan kami seringkali terasa dingin dan terputus-putus. Aku merasa ada jarak yang semakin besar antara kami, dan perasaan curiga itu semakin membebani pikiranku. Suatu malam, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Hatiku berdebar-debar saat aku membuka pintu rumah, berharap bisa memberi kejutan pada suamiku dengan makan malam yang aku persiapkan. Namun, ketika aku masuk ke dalam rumah, aku mendengar suara telepon dari ruang tamu. Aku berhenti sejenak di pintu dan mencoba mendengarkan. Suara suamiku terdengar jelas, tetapi kali ini ada nada yang berbeda, nada yang akrab dan tidak biasa. Aku merapatkan telinga untuk mencoba menangkap kata-kata yang terucap, meskipun aku hanya bisa menangkap potongan-potongan percakapan. "Iya sayang, aku tahu, aku sangat sibuk belakangan ini," katanya, suaranya terdengar lembut dan penuh perhatian. "Aku juga kangen kamu sayang. Aku berharap bisa segera bertemu denganmu." Hatiku terasa seperti dihantam palu. Rasa curiga yang sudah lama mengganggu pikiranku kini menjadi semakin nyata. Aku tidak bisa melihat siapa yang sedang berbicara dengan suamiku di ujung telepon. Tetapi dari nada suara dan percakapan yang tidak jelas itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku berusaha untuk tetap tenang dan menyembunyikan emosiku saat aku melangkah masuk ke ruang tamu. Suamiku menutup telepon dan terlihat terkejut saat melihatku. "Kamu pulang lebih awal," katanya, berusaha menunjukkan wajah yang tidak menunjukkan rasa bersalah. Aku tersenyum paksa, berusaha menahan perasaanku yang berkecamuk di dalam hati. "Ya Mas, aku pikir akan lebih baik jika kita makan malam bersama," jawabku, sambil berusaha tidak menunjukkan betapa hancurnya aku merasa. Kami duduk di meja makan, tetapi suasananya terasa tegang. Meskipun kami berbicara tentang hal-hal sehari-hari, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kata yang diucapkan suamiku terasa seperti topeng yang menutupi kebenaran yang lebih dalam. Aku merasa semakin kesulitan untuk mempercayai apa yang aku lihat dan dengar. Setelah makan malam, aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengan suamiku. Aku duduk di sampingnya di sofa dan berkata dengan suara lembut, "Mas, aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita. Kamu sering pergi tanpa penjelasan, dan aku merasa terabaikan. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan?" Suamiku menatapku dengan tatapan kosong dan menjawab dengan nada yang tidak sabar, "Kamu berlebihan. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Aku merasa kata-katanya seperti palu godam yang memukul hatiku. Rasa curiga dan ketidakpastian semakin menguasai pikiranku, dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang harus aku hadapi. Meskipun suamiku mencoba meyakinkanku bahwa semua ini hanya kekhawatiranku saja, aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus menghantuiku. Kecurigaan yang semakin besar ini membayangi hidupku, dan aku merasa terjebak dalam labirin emosi yang tidak bisa kutemukan jalannya keluar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan atau bagaimana cara menghadapi situasi ini. Yang aku tahu hanyalah bahwa perasaan curiga yang mengganggu pikiranku semakin sulit untuk diredakan, dan aku harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Selama berbulan-bulan, perasaan curiga dan ketidakpastian menghantui setiap hariku. Meski aku berusaha keras untuk meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah kekhawatiranku saja, kenyataan akhirnya menghancurkan semua harapan yang tersisa. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, kecurigaan terkuak dengan jelas di hadapanku. Aku memutuskan untuk mengikuti suamiku secara diam-diam, setelah beberapa malam terakhir dia pulang larut malam tanpa penjelasan. Dengan penuh ketegangan, aku mengikuti mobilnya dari kejauhan. Rasanya seperti sebuah film yang tidak ingin aku tonton. Namun aku tidak bisa berpaling dari kenyataan yang semakin mendekat. Ketika mobilnya berhenti di sebuah restoran,
jantungku berdegup kencang. Aku menunggu beberapa menit sebelum masuk ke dalam restoran dengan hati yang berdebar-debar. Begitu aku melangkah masuk, aku melihat suamiku duduk di meja yang berada di sudut restoran bersama seorang wanita yang tidak asing bagiku. Wanita itu adalah sosok yang seringkali kulihat dalam pesan-pesan yang tidak pernah dijelaskan oleh suamiku. Wanita itu tersenyum lebar pada suamiku, dan mereka tampak begitu akrab. Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Hatiku terasa hancur seolah diterjang badai, dan aku merasa seluruh durhaka runtuh di sekelilingku. Aku menyembunyikan diri di balik sebuah meja di sudut restoran, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja kuhadapi. Setelah beberapa saat, aku tidak bisa menahan lagi. Aku berdiri dan dengan langkah penuh tekad mendekati meja suamiku. Suamiku dan wanita itu terkejut saat melihatku. Aku berdiri di sana, menatap suamiku dengan campuran rasa sakit dan kemarahan yang mendalam. Jadi, ini yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu berselingkuh dengan wanita ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Suamiku tampak tidak terpengaruh pada awalnya, tetapi kemudian wajahnya berubah menjadi kemarahan. Berani-beraninya kamu datang ke sini dan mengganggu kehidupan pribadiku, katanya sambil menampar pipiku dengan penuh amarah. Wanita di sampingnya terlihat bingung dan sedikit malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku merasa terkejut dan hancur mendengar kata-kata suamiku. "Tega ya kamu, Mas. Kamu lakukan ini padaku," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meskipun tamparan di pipiku terasa perih. Aku pergi dari restoran dengan air mata mengalir di pipiku. Setiap langkah terasa berat, dan rasa sakit di hatiku semakin mendalam. Aku tahu bahwa hidupku telah berubah selamanya. Keadaan ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi tentang penghinaan dan penolakan yang mendalam dari orang yang seharusnya aku percayai sepenuhnya. Setibanya di rumah, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan suamiku tentang apa yang terjadi. Aku berharap mendapatkan penjelasan atau setidaknya permintaan maaf. Namun, saat aku memasuki rumah, suasana menjadi semakin tegang. Suamiku menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah menghancurkan segalanya," katanya dengan suara kasar. "Aku tidak akan meminta maaf atau menjelaskan apapun padamu." Kehidupan rumah tangga kami berubah menjadi medan perang. Suamiku semakin menunjukkan sikap kasar dan tidak peduli. Aku merasakan diriku tertekan dalam sebuah hubungan yang penuh dengan penderitaan. Setiap hari menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak bisa kuubah. Selama hari-hari berikutnya, aku merasakan tekanan mental dan emosional yang semakin berat. Kata-kata kasar dan hinaan menjadi makanan sehari-hari, dan aku merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang penuh dengan penderitaan. Keadaan ini membuatku semakin terasing dan putus asa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan atau bagaimana cara mengatasi situasi yang semakin memburuk. Aku hanya bisa berharap dan berdoa bahwa suatu hari aku akan menemukan jalan keluar dari penderitaan ini. Namun, untuk saat ini, aku terjebak dalam lingkaran penderitaan dan kebingungan, dan setiap hari terasa semakin berat untuk dilalui. Kehidupan rumah tanggaku semakin memburuk ketika suamiku memutuskan untuk menikah siri dengan selingkuhannya sebut saja Rahma, dan membawanya ke rumah kami. Hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Melihat wanita yang merebut suamiku tinggal di rumah yang sama denganku, adalah sebuah penghinaan yang tak tertanggungkan. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh dengan kebahagiaan kini terasa berat dan penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya dan mendapati Rahma sedang berada di dapur, menyiapkan sarapan. Mataku tertuju pada piring-piring yang tersusun rapi di meja makan, dan aku merasa seolah-olah semua ini adalah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sebelum beranjak dari tempat tidur. Saat aku melangkah ke dapur, Rahma tersenyum dan menyapaku dengan nada yang ketus. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan mencoba untuk bersikap ramah, meskipun hatiku terasa hancur.
Setiap kali Rahma mengajak aku berbicara, aku justru merasa semakin tertekan. Aku harus menyembunyikan rasa sakitku agar tidak memperburuk situasi dan menjaga suasana rumah tetap tenang. Ketika suamiku muncul di dapur, dia memberi Rahma tatapan penuh cinta dan kekaguman, sesuatu yang tidak pernah kurasakan lagi. Aku melihat keduanya berbicara dengan penuh kehangatan dan seolah-olah durahma kami berputar di sekitar mereka. Hatiku terasa seperti diiris setiap kali aku melihat mereka berdua saling berbagi canda tawa dan perhatian. Hari-hari berlalu dengan kehadiran Rahma yang semakin sering di rumah. Setiap sudut rumah yang dulunya kuanggap sebagai tempat nyaman kini terasa penuh dengan rasa pedih dan ketidaknyamanan. Suamiku tampaknya sangat menikmati kehadiran Rahma, dan aku hanya bisa memerhatikan dari jauh. Aku merasa terasing di rumahku sendiri, seolah-olah aku adalah orang asing di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Pada suatu malam, setelah makan malam yang penuh ketegangan, aku mencoba berbicara dengan suamiku tentang perasaanku. Kami duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih sepi dan dingin dibandingkan sebelumnya. Rahma sudah pergi ke kamarnya, dan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan isi hatiku. Mas, aku benar-benar merasa tersingkir di rumah ini, kataku dengan suara bergetar. Aku merasa seperti tidak memiliki tempat lagi di sini. Suamiku menatapku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyanya dengan nada dingin. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan semua orang nyaman. Keputusannya untuk menikah siri dengan Rahma dan membawanya ke rumah kami benar-benar mengubah seluruh dinamika rumah tangga kami. Setiap hari aku harus menghadapi kenyataan pahit ini, sambil berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga demi anak-anak yang kuanggap sebagai keluarga sendiri. Aku merasa tertekan dan bingung tentang bagaimana aku harus melanjutkan hidup dalam situasi yang penuh ketegangan ini. Aku mencoba yang terbaik untuk tetap bersikap baik kepada Rahma, meskipun setiap senyumnya membuatku merasa semakin tertekan. Aku merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang, berusaha untuk memberikan mereka lingkungan yang stabil meskipun hatiku hancur. Aku menyadari bahwa aku harus kuat dan beradaptasi dengan situasi baru ini, meskipun itu berarti harus menahan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Setahun berlalu sejak suamiku menikah siri dengan Rahma, dan rumah tangga mereka akhirnya dikaruniai seorang anak, seorang bayi perempuan bernama Adele. Kabar kelahiran Adele terasa bagai pisau yang menusuk hatiku. Perasaan bahagia sekaligus penuh kepedihan menyelimuti diriku. Di satu sisi, bayi kecil itu adalah makhluk tak berdosa yang membawa kebahagiaan ke dalam rumah ini. Namun di sisi lain, Adele adalah hasil dari hubungan yang telah menghancurkan pernikahanku. Meski begitu, aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawab yang seolah telah jatuh ke pundakku. Sejak awal kelahirannya, Adele memerlukan perhatian dan kasih sayang. Dan meskipun Adele bukanlah darah dagingku, aku merasa ada kewajiban moral untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap hari aku menenangkan diriku, meyakinkan bahwa ini adalah jalan terbaik, bukan hanya demi Adele, tetapi juga demi ketenangan dalam rumah ini. Sebagai ibu dari Dea, anak angkat kami, aku telah belajar bahwa cinta dan kasih sayang tak terbatas oleh ikatan darah. Namun, mempraktikkan hal itu untuk anak yang lahir dari selingkuhan suamiku bukanlah perkara mudah. Hari-hariku dipenuhi dengan pergulatan batin. Setiap pagi, saat melihat Adele tertidur di tempat tidurnya, aku merasakan kepedihan yang mendalam. Bayi ini tumbuh di rumahku, di bawah atap yang sama, namun dia adalah simbol dari pengkhianatan suamiku. Meski begitu, setiap kali aku menggendongnya, ada perasaan lembut yang tak bisa kutolak. Di dalam hatiku, aku sadar bahwa Adele adalah anak yang tak bersalah, dan dia membutuhkan kasih sayang seperti anak lainnya. Seiring berjalannya waktu, Adele semakin dekat denganku. Meskipun Rahma adalah ibu kandungnya, aku yang lebih sering merawatnya sehari-hari. Rahma sibuk dengan urusannya sendiri, sementara suamiku tampak lebih terfokus pada pekerjaan dan kehidupan baru mereka. Adele, yang kini mulai merangkak dan belajar berjalan,
sering mencariku saat dia butuh perhatian. Hubungan kami perlahan berkembang, dan tanpa sadar aku mulai merasakan ikatan yang lebih dalam dengannya. Perasaan itu semakin kuat saat aku melihat kedekatan antara Dea dan Adele. Dea, meskipun lebih tua beberapa tahun, merawat Adele dengan penuh kasih sayang layaknya seorang kakak kandung. Keduanya sering bermain bersama di halaman belakang rumah, tertawa riang, dan berbagi mainan. Di tengah kekacauan batin yang kuhadapi, kedekatan mereka memberikan sedikit kedamaian di hatiku. Ada saat-saat di mana aku hampir bisa melupakan kenyataan pahit bahwa Adele adalah anak dari hubungan yang menghancurkan hidupku. Namun, meskipun ada momen-momen kebahagiaan kecil itu, rasa sakit yang mendalam tetap ada. Setiap kali aku melihat suamiku dengan Adele, aku tak bisa menghilangkan perasaan dikhianati. Suamiku telah memilih untuk membangun kehidupan baru dengan Rahma, dan aku hanya bisa bertahan dengan merawat anak yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabku. Namun, apa yang bisa kulakukan? Aku tak mungkin membiarkan seorang anak tumbuh tanpa kasih sayang dan perhatian. Adele bukanlah penyebab penderitaanku, dan dia tak pantas menerima akibat dari kesalahan orang tuanya. Sebagai seorang wanita, aku dipaksa untuk menelan semua rasa sakit dan kekecewaan. Meskipun hatiku terus dipenuhi dengan luka, aku memilih untuk tetap merawat Adele sebaik mungkin. Aku tidak ingin kebencian atau dendam mempengaruhi bagaimana aku memperlakukan anak ini. Dia hanya seorang bayi yang membutuhkan cinta dan perhatian, dan meskipun itu menyakitkan, aku bertekad untuk memberikan yang terbaik. Hari-hari berlalu, dan perlahan aku mulai menerima realitas hidupku. Merawat Adele bersama Dea telah menjadi rutinitasku. Dalam diriku, meskipun penuh dengan rasa sakit, ada perasaan bangga karena bisa memberikan cinta kepada anak-anak ini. Kedekatan Dea dan Adele terus tumbuh, dan melihat mereka bahagia memberikan sedikit penghiburan di tengah semua kesulitan yang harus kuhadapi. Meski begitu, beban emosional yang kurasakan tetap tak hilang. Setiap malam, saat rumah mulai sepi dan semua orang tertidur, aku sering duduk di kamarku, merenungkan hidupku. Aku bertanya-tanya bagaimana bisa aku terus menjalani kehidupan ini, merawat anak dari wanita yang merebut suamiku, sementara aku sendiri terperangkap dalam perasaan sakit yang terus menggerogoti. Namun, setiap kali aku melihat wajah polos Adele yang tertidur di pelukanku, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Tanggung jawabku mungkin berat, tapi aku tak akan membiarkan kebencian dan rasa sakit menguasai diriku. Aku memilih untuk bertahan demi anak-anak ini, karena mereka, meskipun berasal dari situasi yang rumit, layak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Adele dan Dea adalah bukti bahwa cinta, dalam bentuk apapun, selalu memiliki tempat untuk tumbuh di tengah penderitaan. Setelah keputusan besar untuk meninggalkan rumah itu kuambil, aku akhirnya merasakan kebebasan yang selama ini hilang. Aku keluar dari rumah yang dulu menjadi tempat banyak kenangan, baik manis maupun pahit. Keputusan untuk pergi tidak datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun penderitaan yang akhirnya tak bisa lagi kutahan. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Namun, meski secara fisik aku sudah meninggalkan rumah, proses perceraian masih menunggu. Proses cerai ini bukan hanya soal dokumen atau keputusan pengadilan, melainkan juga soal mental dan emosi. Aku sudah menyiapkan diriku untuk melewati hari-hari yang berat, di mana aku harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku benar-benar akan berakhir. Meski begitu, aku juga merasa ada sedikit kelegaan karena aku tahu ini adalah jalan terbaik untuk diriku sendiri. Saat aku mengajukan gugatan cerai di pengadilan, aku ditemani oleh seorang pengacara yang paham situasiku. Dia mendukung penuh keputusanku dan memberi saran yang jelas tentang langkah-langkah yang harus kuambil. Setiap kali aku datang ke kantor pengadilan, rasanya seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Tidak mudah menghadapi suamiku, yang kini sudah hidup bersama Rahma, dan mendengar berbagai argumen di ruang sidang. Namun,
aku tetap tegar. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari babak yang penuh luka, dan aku sudah siap untuk memulai babak baru. Selama proses perceraian berlangsung, banyak hal yang menjadi bahan perdebatan, terutama soal hak asuh Dea dan Adele. Meskipun Adele bukan anak kandungku, aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Namun, aku tidak ingin egois. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku memutuskan untuk tidak memperjuangkan hak asuhnya secara penuh, karena aku tahu bahwa Adele juga butuh kehadiran orang tua biologisnya. Aku hanya meminta hak untuk tetap bisa bertemu dengannya dan memastikan dia tahu bahwa aku tetap ada untuknya, meski bukan lagi bagian dari rumah tangga itu. Dea, anak angkatku, adalah prioritas utamaku. Aku memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh penuh atasnya. Aku merasa bahwa aku adalah orang yang paling tepat untuk membesarkannya, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Suamiku awalnya menentang, namun pada akhirnya dia setuju untuk menyerahkan hak asuh penuh Dea padaku, karena dia tahu betapa dekatnya kami. Ini menjadi salah satu kemenangan kecil yang memberiku harapan di tengah proses yang melelahkan ini. Setiap sidang terasa seperti perjuangan baru. Ada saat-saat di mana aku merasa lelah dan ingin menyerah. Namun dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabatku membuatku kuat. Mereka selalu ada di sisiku, memberiku kekuatan untuk terus maju dan menyelesaikan proses ini. Proses perceraian ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga proses penyembuhan bagi diriku. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, adalah bagian dari upayaku untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang penuh ketegangan dan negosiasi, keputusan pengadilan pun dijatuhkan. Aku resmi bercerai. Saat hakim mengetukkan palu dan mengesahkan perceraian kami, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa sedih karena pernikahan yang telah aku perjuangkan begitu lama berakhir dengan cara ini. Namun di sisi lain, ada rasa lega yang luar biasa. Beban yang selama ini menghantuiku perlahan-lahan terangkat, dan aku bisa mulai memikirkan masa depanku tanpa harus terus terperangkap dalam rasa sakit yang sama. Aku kembali ke kehidupanku yang baru, jauh dari rumah yang dulu penuh kenangan. Aku fokus pada Dea dan diriku sendiri, membangun kembali hidup yang lebih tenang dan penuh harapan. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa optimis. Aku telah melalui yang terburuk, dan sekarang saatnya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, tanpa suamiku, tanpa Rahma, dan tanpa beban masa lalu yang selama ini membelengguku.